Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para kuasa pengguna anggaran dan staf pengelolaan keuangan Satker Lingkup KPPN Bekasi, kemudian yang saya hormati Kepala BPS Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Kepala BPKD Kota Bekasi atau yang mewakili, Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, dan rekan-rekan pers Kota Bekasi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, para KPA beserta hadirin semua, pada siang hari ini kami ucapkan selamat datang di acara konferensi pers atau press release kinerja pelaksanaan APBN 2022 oleh KPPN Bekasi sampai dengan triwulan ketiga. Jadi kami sampaikan di sini bahwa KPPN saat ini mendapatkan tugas juga untuk menyampaikan press release mengenai kinerja APBN setiap bulan. Nah, untuk bulan-bulan sebelumnya kami menyampaikan masih melalui media sosial KPPN Bekasi, namun untuk mulai triwulan 3 ini kami sampaikan melalui press release melalui secara langsung ya atau melalui secara daring. Nah, kami hari ini akan menyampaikan press release untuk kinerja pelaksanaan APBN 2022 sampai dengan 30 September tahun 2022. Sebelum itu, kami akan menyampaikan ya peran KPPN Bekasi dalam pelaksanaan APBN. KPPN Bekasi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara atau BUN, menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembayaran dan penyaluran dana APBN pada KPPN Bekasi ini meliputi diantaranya adalah pembayaran belanja pegawai, kemudian pembayaran belanja operasional kantor, instansi pemerintah, kemudian pembangunan infrastruktur, penyaluran dana pendidikan, penyaluran bantuan pemerintah, penyaluran DAK fisik dan dana desa, serta penyaluran dana kesehatan. Di tahun anggaran 2022, tema APBN kita adalah melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sedangkan fokus utamanya diantaranya adalah yang pertama melanjutkan upaya pengendalian dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kemudian yang ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Serta yang keenam adalah melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Untuk postur APBN tahun 2022 sampai dengan triwulan ketiga, yaitu meliputi pendapatan negara ini telah mencapai 1,8 triliun ya, tepatnya adalah 1.846,14. Kemudian yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan hibah. Sedangkan belanja negara sampai dengan triwulan 3 ini telah mencapai 2.714,16 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat yaitu sebesar 1.943,74 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD ini adalah sebesar 770,41 triliun. Di sini kita melihat antara pendapatan negara dan belanja negara ya, terdapat defisit APBN sebesar 2022 atau sebesar 4,85% dari PDB, yaitu sebesar 868,02 triliun. Untuk pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan 3 tahun 2022 ini, adalah sebesar 5 sampai 5,5%. Kemudian inflasi mencapai 3%, nilai tukar rupiah di 14.350
rupiah per dolar US. Kemudian suku bunga surat utang negara 10 tahun mencapai 6,8%. Sedangkan harga minyak mentah adalah sebesar 63 US dollar per barel. Untuk lifting minyak sebesar 703.000 barel per hari. Lifting gas adalah 1,03 juta barel setara minyak per hari. Dan tingkat kemiskinan yang diharapkan turun ya ini mencapai antara 8,5 sampai dengan 9%. Untuk realisasi anggaran di lingkup KPPN Bekasi sampai dengan triwulan 3 atau sampai dengan 30 September 2022 ini kita melihat ya bahwa untuk pendapatan negara dan hibah dari Pagudipa sebesar 254 miliar 478 juta. Ini realisasinya telah mencapai 24,259 triliun ya. Jadi ya. Kemudian untuk penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian dari kinerja pendapatan dan hibah ini di lingkup KPPN Bekasi telah melebihi target yang ditetapkan bersumber dari penerimaan perpajakan, yaitu ada penerimaan PPH, kemudian PPN, PBB, dan pajak lainnya, serta bea masuk dan penerimaan negara bukan pajak. Untuk kenaikan terbesar ini disumbang oleh PPH yang didominasi oleh PPH 25, 29 badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Penerimaan PPN ini mengalami pertumbuhan akibat tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN ya, yaitu 11%. Sedangkan penerimaan pajak lainnya bersumber dari penjualan benda materai. Pendapatan bea masuk secara bulanan juga mengalami peningkatan. Untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ini mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan, yang berasal dari PNBP lainnya dan Badan Layanan Umum atau BLU. Yang bersumber dari PNBP lainnya terdiri dari pendapatan dari pengelolaan barang milik negara atau BNN, kemudian jasa, bunga, kejaksaan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi, pendidikan, gratifikasi, dan uang sitaan hasil korupsi, iuran, dan denda. Hal ini mengindikasikan pulihnya layanan Kementerian Negara atau lembaga pasca pandemi. Dari sisi kinerja belanja, kita melihat di sini bahwa belanja negara ini telah sampai dengan triwulan 3 tahun 2022 ini telah mencapai sebesar 2.070.911.211.942 rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Untuk belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, kemudian belanja modal, kemudian belanja sosial. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa ini meliputi dana perimbangan, dana alokasi khusus, kemudian dana alokasi khusus non-fisik, dan dana desa. Untuk kinerja belanja, secara persentase kinerja belanja lingkup KPPN Bekasi sampai dengan bulan September 2022 ini belum mencapai target realisasi belanja yang ditetapkan. Target realisasi belanja sampai dengan 30 September 2022 ini adalah sebesar 70,01%. Namun realisasi belanja sampai dengan triwulan 3 ini baru mencapai 60,42%. Perlambatan belanja Kementerian Negara atau lembaga ini secara nominal disebabkan oleh beberapa hal ya, diantaranya adalah dampak bawaan dari lambatnya belanja di awal tahun anggaran 2022. Kemudian sampai dengan 30 September 2022 ini masih terdapat proses automatic adjustment anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang belum mendapat penyelesaian revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi sampai dengan saat ini satker-satker atau Kementerian Negara, lembaga ini masih menunggu proses revisi dari BJA. Kemudian terdapat kebijakan rencana realokasi anggaran oleh Kementerian Negara atau lembaga di tingkat pusat, sehingga
satker-satker di lingkup KPPN Bekasi ini masih menunggu penyesuaian tersebut. Selanjutnya terdapat isu penundaan pelaksanaan kegiatan pada beberapa KL. Di antaranya adalah Kementerian PUPR, Hukum dan HAM yang menyebabkan satker tidak bisa melaksanakan kegiatan. Jadi masih harus menunggu dari kantor pusat. Kemudian terdapat pekerjaan yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa dan rencana baru selesai proses pengadaan dan penandatanganan kontrak tahun 2022. Sebagai catatan, realisasi belanja ini nanti akan diperkirakan mengalami kenaikan yang signifikan mulai bulan Oktober karena mulai memasuki periode akhir tahun anggaran, di mana terdapat sejumlah kontrak yang jatuh tempo dan terdapat budaya untuk mengoptimalkan sisa alokasi anggaran. Kemudian juga adanya kenaikan harga barang ya di akhir tahun ini untuk kegiatan pemerintah sebagai dampak inflasi. Dari sisi kinerja penyaluran DAK fisik dan non-fisik sampai dengan 30 September 2022 atau sampai dengan triwulan 3 ini, kita melihat di sini untuk proporsi realisasi penyaluran DAK fisik ini baru mencapai 1%. Untuk penyaluran dana desa mencapai 27%, sedangkan DAK non-fisik telah mencapai sebesar 72%. Untuk kinerja penyaluran DAK fisik ini berasal dari 6 bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian. Kinerja penyaluran DAK fisik ini di lingkup KPPN Bekasi meliputi 2 wilayah, yaitu di Kota Bekasi sebesar 7 miliar ya, 7,8 miliar, sedangkan di Kabupaten Bekasi sebesar 3,1 miliar. Sedangkan untuk kinerja penyaluran non-fisik ya, DAK non-fisik ini berasal dari realisasi BOS, kemudian BOP PAUD, BOP Pendidikan dan Kesetaraan. Di lingkup Kota Bekasi untuk BOS ini telah mencapai 215 miliar, 2 ya. Sedangkan BOP PAUD 19,2 miliar dan BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar 5,7 miliar. Sedangkan di Kabupaten Bekasi untuk realisasi BOS telah mencapai 295,8 miliar, BOP PAUD sebesar 22,6 miliar dan BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar 3,1 miliar. Ini yang disalurkan oleh KPPN Bekasi sampai dengan triwulan 3 2022. Dari sisi kinerja penyaluran dana desa yang disalurkan di Kabupaten Bekasi sampai dengan triwulan 3 ini telah mencapai 79,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 264 miliar 353 juta ini telah direalisasikan sebesar 209 miliar 882,7 juta berupa bantuan tunai atau bantuan langsung tunai yaitu sebesar 83,6 dan non BLT-nya sebesar 126,2 ya miliar. Nah ini telah kami salurkan sampai dengan triwulan 3 sampai dengan saat ini masih berlangsung. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, para kuasa pengguna anggaran dan perwakilan dari BPKD serta BPKAD serta rekan-rekan pers di Kota Bekasi. Demikian tadi adalah press release ya mengenai kinerja APBN yang ada di Kota Bekasi. Untuk selanjutnya nanti setiap bulan kami juga akan menyampaikan kinerja pelaksanaan APBN ini. Mungkin nanti ke depan kami akan mengundang atau menghadirkan Bapak dan Ibu ke KPPN Bekasi sehingga kita bisa juga langsung untuk berdiskusi, mungkin kita bertanya jawab untuk barangkali ada yang ingin kita bahas atau kita diskusikan lebih lanjut mengenai kinerja pelaksanaan APBN tahun 2022 di lingkup KPPN Bekasi. Demikian kami sampaikan Bapak dan Ibu atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.